Sahabat Indonesia, media mainstream kita di hari ini dipenuhi dengan informasi tentang kupas bawang yang upahnya itu adalah Rp700.000 per kilogram. Hampir semua media mainstream mengekspos itu dari proses atau peristiwa pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dalam sidang MPR itu menghadirkan seorang buruh pengupas bawang yang disebutkan oleh Presiden upahnya adalah Rp700.000 per kilogram. Hampir semua media mainstream menginformasikan itu. Bahkan di media sosial pun itu jadi ramai diperbincangkan oleh netizen. Lebih mengerucut lagi, itu slip of the tongue gitu ya, atau keselio lidah. Jadi keselio tapi lidah yang keselio gitu ya. Nah, kita akan lihat dari sisi komunikasi gitu ya, antara presiden yang satu dengan presiden yang berikutnya. Begini, kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu tentu ingin berimprovisasi terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ini yang saya lihat, staf komunikasinya ini kok tidak terlihat ini ya, ada greget untuk apa ya, antisipasi. Ya karena kalau kita lihat dari beberapa kejadian, Pak Presiden kita ini kalau sudah detail tentang angka biasanya akan slip of the tongue. Nah ini kalau dibiarkan terus kan tidak bagus, karena mesti hitung-hitungannya slip of the tongue paling tidak 2 kali kan ya. Dalam catatan saya ini ada 2 kali. Yang pertama dulu adalah penggilingan padi 2 triliun ya. Kemudian lah itu aja kalau dihitung nggak cukup padinya. Produksi padi nasional untuk dihitung jadi angka 2 triliun nggak cukup gitu ya. Kemudian sekarang 700.000. Nah padahal ini kan acara yang disorot oleh berbagai media dan juga disorot oleh masyarakat gitu ya. Kita kupas lagi nanti. Bukan bawangnya tapi bukan bawangnya, tapi masalah komunikasinya. Ada ilmu komunikasi, ada ilmu karakter di situ nanti seperti apa. Tambah ilmu, mudah-mudahan juga jadi evaluasi staf komunikasi Presiden Republik Indonesia untuk memperbaiki model komunikasi presiden kita ya. Karena bagaimanapun juga kita ingin punya presiden yang tampil dengan komunikasi yang brilian gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita ada update terbaru video, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali ya. Tekan tombol like-nya juga dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama sedang membutuhkan informasi ini gitu ya. Oke. Ilmu komunikasi. Ada ilmu karakteristik gitu ya. Jadi karakteristik seseorang itu dalam salah satu metode itu ada orang yang dominans. Jadi grafik DISC, dominance, influence, kemudian steadiness, DISC, compliant gitu ya. Nah, semua orang punya 4 karakter ini, tetapi biasanya ada yang paling menonjol itu 2. Dan kalau orang-orang psikologi atau orang-orang yang sudah lama bergerak di bidang sumber daya manusia, pengelolaan SDM ya, pengembangan SDM atau manajemen consultant biasanya tahu, oh orang ini masuk orang dominance, orang ini masuk orang influence, orang ini masuk orang steadiness, orang ini masuk orang compliant gitu ya. Nah, itu tahu. Nah, sepanjang pengetahuan saya, Pak Presiden kita ini kan orangnya orang dominance. Jadi ingin ya wajar, memang pimpinan ya seperti itu gitu ya. Dominance itu artinya begini. Beliau ingin semua permasalahan itu diselesaikan secara bersamaan. Ya wajar pimpinan, apalagi pimpinan negara. Pengennya semua lini bidang permasalahan diselesaikan, karena itu didelegasikan kan begitu. Ada menteri-menteri, ada pejabat setingkat menteri ya, didelegasikan kepada, dibagi tugas selesai gitu loh. Jadi
didelegasikan sampai habis. Nah, nanti menunggu pertanggungjawabannya. Meskipun sudah didelegasikan, tapi tanggung jawab tetap di presiden, kan begitu. Untuk ilmu pendelegasiannya kan begitu, ada menteri-menteri itu. Nah, itu orang dominan memang seperti itu, dan kita memang butuh orang dominan yang semacam itu untuk memimpin gitu ya. Nah, masalahnya orang dominan itu anti detail, biasanya itu anti detail gitu ya, dan nggak suka detail memang, karena mesti akan salah nanti, karena orang dominan itu inginnya poin-poin gitu. Makanya pekerjaannya dibagi, didelegasikan kan gitu. Karena nggak suka detailnya ya biar para menteri. Nanti kalau menteri yang dominan juga dibagi lagi ke direktur kan gitu. Dirjen kan begitu. Nah, Pak Prabowo seperti itu. Kelihatannya gitu ya, kelihatannya seperti itu, dominance. Makanya tugasnya dibagi-bagi, selesai. Nah, begitu berpidato, ini yang jadi masalah karena Pak Prabowo seringkali improvisasi data, kemudian salah penyebutan data, entah itu slip of the tongue, tidak sinkron gitu ya, atau ya apapun data yang disajikan mungkin kurang pas apa bagaimana gitu ya. Karena kalau saya membayangkan sebagai seorang presiden, otomatis kan ada improvisasi data biar pidato itu lebih menarik kan begitu ya. Data nggak bisa diimprovisasi, maksud saya improvisasi ketika berkomunikasi. Nah, tapi kan datanya harus tetap benar. Ya, sebagai satu contoh, angka 2 triliun untuk penggilingan padi dan angka 700.000 rupiah untuk pengupas bawang. Ini kan tidak masuk gitu loh. Jadi mohon staf komunikasinya untuk, kalau ya adanya staf itu kan untuk ini apa, memberikan masukan kepada presiden. Jadi kalau berpidato mungkin improvisasinya itu yang mulai dikurangi. Itu kan sebetulnya begini, ingin menyampaikan bahwa program pemerintah untuk keluarga harapan dan program untuk sembako, keluarga harapan itu kan PKH untuk menjamin sekolahnya anak-anak dari keluarga PKH itu tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan sembako juga tetap berjalan. Nah, Ibu Susana ini kesehariannya adalah pengupas bawang, kemudian mendapatkan 2 program ini, anak-anaknya tetap sekolah, kebutuhan sehari-hari tentang sembako juga tetap bisa didapatkan. Maunya kan menjelaskan begitu. Nah, itu kan hal yang umum, points gitu ya. Tapi kalau masuk ke detail jadi masalah, karena beliau ini, Pak Prabowo ini bukan orang detail. Apakah ada pemimpin yang detail? Ada. Tapi Pak Prabowo kayaknya seperti Pak Soekarno. Jadi orang yang nggak mau detail ya. Garis besarnya saja yang mau diambil itu. Sehingga kalau berbicara detail nanti akan jadi masalah gitu loh. Nah, ini sudah 2 kali. Jangan sampai kemudian yang berikutnya ada lagi slip of the tongue. Sebetulnya improvisasi itu boleh, jangan terlalu panjang gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Saya tidak membandingkan dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu memang semuanya minta yang bukan minta ya, beliaunya memang harus top gitu ya. Ya semuanya, penampilannya juga harus top, komunikasinya juga harus top. Ya wajar, orang nomor 1 kan mestinya seperti itu gitu ya. Nah, beliaunya jarang slip of the tongue, meskipun ada beberapa kali saya mengamati beliau slip of the tongue ya. Misalkan menyebut presiden, sebetulnya presidennya Pak Prabowo tapi menyebutnya Pak Joko Widodo. Nah, ini kan entah itu slip of the tongue atau sengaja ya, nggak tahu, tapi yang pasti beliau mengakui itu salah sebut gitu ya, jadi dikoreksi gitu ya. Nah, yang tahu ya beliau sendiri, apakah memang salah sebut atau sengaja ya nggak tahu kan gitu ya. Nah, ini jadi satu catatan tersendiri, makanya itu. Nah, kalau mau belajar komunikasi sendiri, orang dominan kalau komunikasi ya memang jarang detail karena pasti akan jadi masalah gitu ya. Karena itu mohon staf komunikasinya untuk memberikan masukan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, orang dominan komunikasinya semacam itu, orang influent biasanya akan lebih banyak improve
untuk mempengaruhi, namanya kan influence. Jadi orang itu yang memang suka mempengaruhi, dia memakai kalimat-kalimat yang berpengaruh. Tidak data juga, pasti datanya nanti ada agak bereset juga gitu. Nah, baru ketika orang ini orang steadiness sama orang compliant, datanya mesti detail dan cara bicaranya memang detail gitu ya. Orang yang detail seperti ini biasanya orang di teknik, di bagian keuangan. Bicaranya nggak akan banyak, dia nggak akan terlalu pintar berbicara, kecuali kalau orang-orang semacam ini memang belajar gitu ya. Nah itu tadi, ada 4 karakter. Siapa Anda? Ya tentu harus dites dulu untuk mengetahui karakternya. Meskipun kalau kita sudah melihat keseharian, biasanya tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita belajar komunikasi lebih baik lagi. Salam dan sukses.